Halo Saya kok teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Salam sehat selalu di mana saja kalian berada. Salam sehat selalu ya dari saya. Kembali lagi kita hari ini dalam live talk untuk bincang-bincang bisnis bersama saya untuk belajar bagaimana caranya cerdas memilih bisnis ya. Cerdas memilih bisnis. Kenapa kita perlu bisnis sampingan? Karena penghasilan kita yang utama cukupi dan pula lagi pula kita tuh tidak selamanya bisa bekerja ya, sampai suatu hari kita kalau sudah tidak bisa bekerja kita memerlukan pemasukan karena sebagai orang tua mungkin ya kita tidak mau merepotkan anak kita. Oleh karena itu kita tuh harus mempersiapkan masa depan kita suatu hari kalau kita udah tidak bisa, kita memiliki pemasukan dari diri kita sendiri ya. Oleh karena itu kita harus membangun bisnis dari sekarang selagi kita masih kuat. Itulah sebabnya kita harus memikirkan masa depan kita. Nah, bisnis itu di luaran banyak sekali ya. Bisnis itu banyak sekali, tapi ada yang bisnis yang sulit tidak bisa kita lakukan karena memerlukan keahlian tertentu, memerlukan kepintaran tertentu, memerlukan latar belakang pendidikan tertentu, memerlukan modal yang banyak, banyak sekali bisnis ya. Oleh karena itu kita harus mencari bisnis yang bisa kita jangkau dengan modalnya dan juga bisa kita lakukan. Dan yang terpenting itu bisnis bisa benar-benar menghasilkan. Jangan kita tuh mencari bisnis, kita menjalankan bisnis tapi tidak menghasilkan untuk kita ya, kayak kerja kerja bakti aja gitu loh. Nah hari ini kita akan sharing tentang bisnis yang sedang kami lakukan yaitu Live Good ya, seperti di latar belakang saya Live Good. Live Good ini adalah luar biasa ya, kami menjalankannya. Ini hari ini saya membawa teman-teman saya, kolega saya ya yang luar biasa. Saya di Itali, ini ada teman saya, kolega saya dari Taiwan, luar biasa ya, itu dari Singapura. Luar biasa, kita tuh mendunia. Dunia luar biasa sekali ya, dan kami sedang menjalankan bisnis yang luar biasa ini. Ini bisa dilakukan pada saat kita masih bekerja, sekalipun kita bekerja, kita bisa menjalankannya part time. Sesudah kita selesai, sudah kita jam kerja kita selesai, kita bisa melakukannya ya. Dan hari ini yang luar biasanya, para mitra saya, kolega saya ini luar biasa. Mereka adalah para pahlawan devisa. Ya, mereka itu bukan saja pahlawan bagi negara Indonesia yang mendatangkan banyak devisa, tapi juga pahlawan di negaranya ya. Karena untuk pekerja migran ini, untuk bekerja di luar negeri, ini kita tidak gampang loh. Korban perasaan, kita harus punya kita harus punya juga perasaan. Ini saya salut sekali, angkat topi untuk mereka yang luar biasa ya, berkorban pergi jauh, meninggalkan jauh dari saudara, jauh dari keluarga, jauh dari teman-temannya untuk memperbaiki ekonomi keluarga ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari mereka yang luar biasa tapi sebelumnya kita persilahkan dulu, kita dengarkan dulu ya masing-masing untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak Mifta dari Taiwan, silakan memperkenalkan diri kepada para viewers. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semangat pagi, pagi, pagi. Sebelumnya Semangat izinkan pagi. saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Saya Miftah Husada, saya dari Pati, Jawa Tengah, stay di Taiwan ya teman-teman. Untuk menjemput rezeki, bukan mencari rezeki teman-teman. Karena sudah disediakan sama Tuhan untuk saya. Seperti itu. Terima kasih Lase. Oke, silakan Kak Ani, silakan memperkenalkan diri dulu. Kak Ani. Ngelek Oh, mungkin sepertinya itu jaringan. jaringannya nggak itu ya. Oke, teman-teman nanti kita kalau jaringannya sudah oke, Betul. Kak Ani sudah bisa. Kak Ani, jaringannya kok Ya, jelek ya? malam. Silakan Iya. perkenalkan diri dulu. Oke. Selamat malam teman-teman. Saya berasal dari Tanah Toraja, tapi saya semangat dulu. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu dari Tanah Toraja, dan saya saat ini berada di Singapura sebagai TKW Singapura. Mungkin itu saja dulu. Oke. Oke, luar biasa. Ini teman-teman sekalian lihat ya, mereka ini adalah wanita biasa, wanita tapi mempunyai jiwa biasa ya, kelihatannya biasa seperti kita. Tapi ini adalah pahlawan bagi keluarganya untuk bekerja jauh di luar negeri ya. Nah, sekarang yang banyak kita ketahui ya, Kak Miftah juga dan Kak Ani, kita kan banyak tahu nih kalau kita di luar negeri kan gajinya besar, betul nggak, dibandingkan di Indonesia ya, gajinya besar. Nah, selain gaji itu besar, tapi kita perlu juga memiliki pekerjaan sampingan. Bisa nggak cerita sedikit kepada para viewers di luar sana supaya mendapatkan inspirasi ya? Kenapa perlu memiliki pekerjaan sampingan? Oke. Siapa dulu nih Lase? Ini Miftah dulu ya.
Kita kan urutan Siap, gini dulu siap. ya. Oke, oke, siap, Lose. Jadi saya punya big way-nya gitu ya. Saya punya alasan besarnya kenapa saya ini berbisnis. Saya memilih berbisnis gitu. Saya memutuskan untuk berbisnis ketika saya masih punya penghasilan tetap. Saya masih punya penghasilan setiap bulannya. Dan saya memutuskan untuk berbisnis ketika saya tidak sedang kelaparan. Kenapa? Karena pada saat saya lapar, yang saya butuhkan adalah makan. Yang saya butuhkan adalah bagaimana saya segera mendapatkan uang, kemudian saya membelikan makanan supaya segera dimakan. Nah, bisnis itu tidak bisa kita kerjakan pada saat kita lapar. Pada saat kita berbisnis, kita harus membangun dari awal, ada prosesnya. Nah, inilah yang harus dipahami. Kadang-kadang orang ingin berbisnis mengharapkan segera sukses. Padahal bisnis itu harus kita bangun dari awal. Harus kita pondasikan yang kuat supaya berkembang dan menjadi kokoh. Bisnis kita tidak mudah roboh seperti itu loh. Dan kenapa saya berbisnis gitu ya? Kenapa saya berbisnis? Karena saya ingin mendapatkan uang tambahan yang bisa saya andalkan ketika saya pulang nanti. Dan pastinya kenapa saya kok memutuskan untuk berbisnis? Karena saya dengan berbisnis otomatis saya mendapatkan ilmu baru dan teman-teman baru. Seperti itu loh, Oke. Jadi bisnis juga nanti suatu hari kita bisa jadi cadangan lah ya. Kita bawa pulang waktu kita pulang ke Indonesia kita ada bisnis ya. Oke, kalau dari Ani gimana nih Kak Ani? Kenapa mau memiliki bisnis sampingan? Kan kita kerja di luar negeri kan kita tahu ya gajinya lebih besar gitu. Gajinya besar loh, kok masih perlu sampingan gitu loh Kak Ani? Nah, di sini kenapa saya harus memilih bisnis? Karena saat kita kerja di luar negeri itu memang orang bilang ya semua itu luar negeri itu gajinya besar. Tapi kembali kita pikir ya, gaji seberapapun kecil atau besar itu cuma habis kita buat kebutuhan kita di rumah. Kebutuhan itu kan selalu habis. Nah, kenapa saya harus memilih bisnis di sini? Karena buat persiapan nantinya saat saya akan kembali ke Indonesia, saat pensiunan. Jadi saudara saya masih di Singapura, bisa lebih awal mempersiapkan untuk kebutuhan kita nantinya. Saat kita mungkin kurang sehat, saat kita membutuhkan uang, kita perlu ada simpanan sudah. Jadi itu mungkin yang lebih utama. Sampingan itu luar biasa, mantap. Luar biasa sekali ya teman-teman para viewers ya di luar sana ya, kita dengar sekali ya, kita bekerja memang kelihatannya bagus ya, gajinya besar, banyak sekali saya dengar orang bicara ya bahwa wah enak ya kerja di luar negeri gajinya besar. Itu suatu hari kita bisa sakit, kita suatu hari bisa tua, gaji besar seperti tadi Kak Ani katakan ya, gaji besar kita kirim kembali, kita untuk membantu orang tua di kampung, keluarga kita, anak kita ya, habis, walaupun besar juga pasti habis ya Kak Ani ya betul nggak Miftah? Nggak gitu ya, kita kan pasti kirim ke rumah ya, habis juga gitu loh. Jadi kita tetap perlu banyak sekali, saya juga banyak dengar cerita ya, ada juga yang bekerja di luar negeri, ada uangnya kirim sampai suatu hari sudah rasanya udah umurnya udah cukup lumayan lah ya, udah cukup untuk pensiun, nggak bisa pensiun karena nggak ada tabungan, betul nggak? Pernah nggak dengar begitu? Ya nggak Ani ya, nggak ada tabungan, banyak ya. Nanti kalau pulang bagaimana? Rata-rata kejadian karena kita kurang persiapan. Betul. Makanya betul ya Miftah ya, Kak Miftah ya, itu banyak sekali yang akhirnya nanti bagaimana pulang ke Indonesia, udah tua, nggak punya modal, kan susah ya. Itulah sebabnya kita perlu bangun bisnis ya, bisnis. Nah, di situ ada macam-macam teman-teman sekalian. Kita kalau kita bekerja sekarang di luar negeri, kita membangun bisnis yang membutuhkan kita untuk menjalankannya, itu nggak mungkin karena badan kita nggak mungkin kita bagi dua dan nggak mungkin kita fotokopi ya. Itulah sebabnya kita harus mencari bisnis yang bisa jalan sendiri gitu loh. Artinya kita bisa menggunakan waktu kita saat senggang untuk menjalankannya. Nah, Live Good ini adalah bisnis luar biasa karena Live Good itu semuanya sudah ada. Live Good itu tidak harus jualan, kita tidak harus menjaga toko, kita tidak harus bekerja ngantor dari pagi jam 9 sampai jam 5, tidak perlu. Live Good itu ada sistemnya, semua sudah lengkap. Kita masuk, kita hanya cerita kepada teman, kita hanya sharing ya. Nah, ini saya mau juga mendengarkan ya sharing dari teman-teman mitra saya ini dari Taiwan, Kak Miftah. Kenapa memilih Live Good?
Kak Miftah. Kenapa memilih Live Good? Silakan. Oke, siap loh. Jadi teman-teman, kenapa saya memilih Livegood sebagai bisnis saya, gitu ya? Sebagai apa? Simpanan saya ibaratnya gitu ya, sebagai masa depan Betul. saya, sebagai kendaraan yang akan mengantarkan saya kepada impian-impian saya. Pertama adalah bisnis Livegood ini modalnya sangat terjangkau, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisnis ini adalah bisnis yang sangat fleksibel. Bisa kita kerjakan di mana saja, sambil apa saja dan kapan saja. Apalagi buat kita-kita seperti saya nih seorang PMI gitu ya. Kita ini waktunya sehari gitu ya, kerjanya full, 24 jam full gitu. Wow. Tapi kita ini apa namanya masih bisa mengerjakan bisnis Livegood ini. Kenapa? Pada saat kita istirahat, kita bisa main handphone. Kita nggak perlu pergi-pergi keluar. Apalagi seperti kita rata-rata nih di Taiwan, Lose, rata-rata mereka kerja di rumah gitu ya, Oh jarang iya, yang bisa betul. keluar gitu. Jadi Betul. Liquid ini sangat sangat simpel sekali. Kita bisa sambil jaga pasien, kita bisa sambil ngobrol sama calon mitra, bisa sambil prospek, bisa sambil belajar ikut SGR akademi dan lain sebagainya. Jadi Liquid ini benar-benar solusi, bukan lagi hanya memberi janji tetapi memberikan bukti dan solusi. Seperti itu loh. Bukan main. Dan kemudian adalah Betul. tadi saya sudah catat alasan saya memilih Livegood adalah apa? Produknya berkualitas, tetapi harganya sangat terjangkau dan ada garansi uang kembali 100%. Nah, ini yang menjadi modal keyakinan saya gitu. Dan yang terakhir adalah alasan saya kenapa saya memilih Livegood. Penghasilannya loh, penghasilannya itu sangat besar bagi kita yang mau bergerak untuk menjalankan. Bukan bagi orang yang masuk tetapi tidak mau bergerak. Yang bisa merasakan penghasilan besar di Livegood adalah dia-dia yang mau berusaha. Dia-dia yang bangun. Dia-dia yang mau bergerak. Dan buat teman-teman yang mungkin tidak, yang masih, masih tidur-tiduran gitu ya, maka ya mohon maaf aja kalau teman-teman waktunya lebih lama untuk mendapatkan atau merasakan penghasilannya dibandingkan kita-kita yang sudah bergerak. Jadi intinya adalah kita harus bergerak, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Seperti itulah. Iya. Ya betul, sama aja ya. Kita usaha apa aja sama aja, mesti bekerja. Kalau saya buka toko pakaian, nggak mungkin sehari 2 hari saya diamin aja, saya pergi ke tokonya buka sendiri, saya pergi keluar ya dicuri orang ya, atau saya buka toko saya takut dicuri orang, ditutup terus, saya nggak pernah jaga toko, nggak kejual apapun, betul nggak? Kalau saya jualan makanan juga sama, saya harus belanja pagi-pagi ya, kerjain, siapin ya, masak setengah mati, repotnya itu makanan itu repot nggak habis-habis. Udah gitu kita mesti jualan pula, nggak mungkin kita buka restoran tapi restorannya kosong. Justru ini Livegood enaknya sibuk ya. Karena apa? Nah, teman-teman, tadi kita udah dengar ya, ini Livegood ini mudah ya. Kak Miftah kerja di Taiwan itu, kalau jaga orang tua sakit itu kadang-kadang kasihan 24 jam, kadang-kadang nggak bisa tidur pula. Nggak ada waktu untuk menjajakan, nggak ada waktu untuk menawarkan, nggak ada waktu bawa-bawa barang untuk tawar-tawarin teman, nggak ada waktu untuk demo. Jadi Livegood ini tidak ada itu. Livegood ini cukup kita kalau ada waktu, kita kasih sharing aja, sharing. Dan sekarang kita di sini juga ada support system. Support system kita cuma share linknya aja loh. Masuk ke dalam Zoom, kita dengarkan presentasi, mereka mengerti, ya udah mereka gabung. Jadi gampang ya kita ya. Kita nggak usah, teman-teman, itu luar biasa Livegood itu. Kita jaga nggak usah sibuk untuk bawa-bawa barang, menjual-jual barang, memperkenalkan kepada orang, ya kita demo-demo, bawa-bawa barang, ya bawa apa namanya, tangan kita teng-teng kemana-mana, nggak ada. Di Livegood itu tidak usah. Karena di Livegood produknya tadi Kak Miftah juga ada mengatakan, salah satu alasannya adalah produknya bagus. Produk kita itu premium, dan kok ada garansi 3 bulan 100% uang kembali. Jadi kalau kita meminum tidak cocok ya, kita ada sudah 3 bulan, kita masih bisa mendapatkan garansi uang kita kembali 100%. Nah, yang lebih kerennya lagi, kita nggak usah jualan, nggak usah bawa-bawa. Nah, kita cuman satu link dari website kita yang sudah disiapkan oleh Livegood. Jadi kita nggak usah bikin link lagi, bikin website lagi, keluar
tidak perlu ya teman-teman. Nah, dari link sini orang lain memesan itu dropshipping, artinya dikirim dari Amerika. Kita nggak perlu beli kemasan untuk dibungkus lagi, untuk dilakban lagi. Kita udah nggak ada waktu menjaga orang sakit. Kita harus pergi ke kantor pos mengirim, itu tidak ada. Inilah luar biasanya Live Good ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita juga dengarkan dari Ani. Kak Ani itu kenapa tuh? Kenapa Kak Ani memilih Live Good? Coba. Di sini saya memilih Live Good itu karena setelah saya lihat dia punya dari awal itu saya pelajari di Live Good ini, rupanya itu Live Good itu sangat luar biasa. Itu gampang kita pelajari. Memang pertama juga saya masuk itu memang saya zero, memang saya tidak tahu apa-apa. Tapi karena saya punya keinginan, saya punya kemauan dan tujuan sehingga saya pelajari. Begitu saya dengar infonya dari Kak Syane dari Amerika, saya langsung pelajari, saya tanya sampai Kak Sian bagaimana caranya begini, begitu, ini Live Good ini kok rasanya itu seperti bisnis-bisnis yang lain itu. Jadi di sini itu misalkan itu kita belajar dia punya sistem itu gampang. Karena kita sudah dibagikan dia punya link. Kita masuk di link itu, kita diajarin dari kita punya upline bahwa begini, begitupun kita ajarin di bawah tim-tim kita. Nah, begitu kita pelajari, yang pertama itu, hasilnya itu langsung nyata. Oke. Begitu kita menduplikasi di bawahnya kita itu langsung ada hasil yang nyata. Jadi ini Live Good ini memang benar-benar nyata. Dan itu sudah nyata memang. Saya sudah buktikan sendiri hasilnya setiap minggu, setiap bulan pun ada. Tapi di sini kita harus berproses dulu. Kita jangan pikirkan dulu hasilnya, tapi kita mulai berproses dari kecil, tingkatnya sampai kita harus baru kita mau menikmati. Begitu Kak Lili. Oke, luar biasa teman-teman sekalian ya. Seperti juga Kak Miftah tadi katakan bahwa Live Good itu mudah. Jadi untuk teman-teman di luar sana, yang teman-teman yang juga bekerja di luar negeri ya, yang sebagai PMI ya, pekerja migran Indonesia ya. Oke, pekerja migran Indonesia ya, kita juga harus seperti mereka ini, dua orang pahlawan kita ini yang luar biasa ya, harus memiliki pandangan yang jauh ke. Jangan pikir ini saya masih muda nggak apa-apa. Kita justru hari sekarang kita masih muda, masih kuat. Kita bangun bisnis kita dulu. Karena bisnis kita bukan saya hari ini bisnis, besok saya berhasil. Sama aja bisnis apa aja sama ya. Bukan berarti hari ini saya buka bisnis, saya buka perusahaan di Indonesia, saya udah punya banyak modal. Saya kerja di luar negeri, saya banyak modal. Saya buka perusahaan besok langsung kaya raya, nggak mungkin. Harus kita bangun. Oleh karena itu sekarang selagi kita masih kuat, masih muda ya, dan masih berpenghasilan ya, uang penghasilan kita yang sekarang dari bekerja di luar negeri itu kita jadikan sebagai pendukung bisnis kita ini. Kita bangun bisnis kita kita grow kita kembangkan bisnis kita supaya bisnis kita bisa jalan. Suatu hari kita bisa, kalau bisnis kita udah jalan, kita bisa pulang, kita bisa tentukan kapan saya mau pensiun. Jangan kita kerja udah bongkok-bongkok, udah sakit-sakit, tapi takut pulang. Karena apa? Pulang kan kita ada itu ya, betul nggak? Kita kan ada umurnya, umur sekian kan kita udah nggak boleh lagi, betul kan? Jangan kita tuh udah bongkok-bongkok mau pulang Indonesia, takut nanti saya nggak bisa keluar, saya nggak punya pemasukan lagi kalau pulang ke Indonesia. Karena apa? Saya nggak punya apa-apa, nggak punya cadangan, nggak ada imkan cadangan. Jadi teman-teman sekalian ya, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja di luar negeri, ini adalah saat yang paling tepat untuk membangun bisnis kita. Bisnis ini gampang seperti Kak Ani katakan, semuanya sudah lengkap, sistemnya udah lengkap. Kita masuk cuman memasukkan dan itu bisa dibantu oleh mentor kita ya. Siapa yang memperkenalkan mereka bisa bantu kita untuk masuk ke Live Good. Sesudah masuk ke Live Good, semua sudah lengkap dan kita punya link website, semua sudah ada. Kita nggak perlu lagi keluarkan uang ya untuk membuat website kita tidak perlu. Kita ada 7 website teman-teman, luar biasa. Yang penting adalah dua website ya. Yang satu adalah website untuk kita mensponsori orang ya, memberitahukan kepada teman-teman kita, dan satu lagi adalah website dari toko online kita. Bayangkan ya teman-teman, para teman-teman ya dimanapun kalian berada yang sedang bekerja di luar negeri ya, kita punya toko online cuman mengeluarkan modal kurang lebih 50.000 rupiah, 50 US dollar. Kita punya toko online lengkap, isinya semua lengkap.
kita tinggal bagikan linknya kepada orang lain, orang lagi belanja, kita mendapatkan penghasilan. Ini di mana lagi mencari pekerjaan seperti ini? Ya, ingat, kita tuh tidak selamanya bisa bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri kalau kita beruntung ketemu kita punya employer Majikan yang baik. yang baik. Ya, majikan yang baik, employer yang baik ya. Kalau ketemu yang nggak baik, kita setengah mati nggak. Kita kalau kontraknya nggak jadi, kita batalkan, kita kena itu nggak, kena penalti nggak? Kena itu nggak? Pasti kena. Kalau kita ketemu majikan yang tidak baik, kita mau membatalkan kontrak, kita kena itu juga, kena hukuman juga, kena denda gitu istilahnya ya. Ya, itulah teman-teman. Karena itu ya kita jangan pikir, memang satu pihak kita banyak dengar cerita orang, kali kerja di luar negeri gajinya besar, tapi kita harus korban perasaan, betul nggak? Korban perasaan ya, bukan berarti kita gajinya enak-enak seperti itu. Ya sama aja, kalaupun orang yang bekerja sebagai direktur, sebagai apa, gajinya besar, itu juga pasti kita kepalanya pusing 7 keliling gitu loh, nggak mungkin. Di dunia ini yang namanya kerja itu pasti susah. Oleh karena itu teman-teman, ini Live Good ini adalah bisnis saya sendiri. Kalau saya jalankan bisnis ini, uangnya tidak usah saya bagi gaji orang lain, dan saya tidak menerima gaji dari orang lain. Jadi kalau saya menjalankan dengan serius, saya berhasil, semuanya adalah milik saya. Ya, ini Live Good-nya luar biasa ini ya. Ini Buddha dan penghasilannya ada seperti tadi Kak Ani sudah katakan dan Kak Miftah juga ada katakan penghasilan. Kita tuh di Live Good ya teman-teman, di luar sana ada 7 penghasilan. 3 dari jaringan, artinya saya memperkenalkan kepada orang. Pada saat saya menjaga orang sakit di malam hari sebelum tidur, saya cuma sharing link aja. Saya tidak perlu jualan, tidak perlu membawa barang tawar-tawarkan, saya tidak perlu harus demo-demo, tidak perlu. Saya tinggal membagi link. Jadi 5 menit sebelum saya tidur, saya tinggal copy and paste. Copy paste untuk teman link. Mereka masuk ke Zoom, mereka mengerti, mereka bergabung dengan kita akan mendapatkan penghasilan teman-teman. Itu adalah salah satunya. Itu adalah komisi sponsor kita. Artinya kita mensponsori teman, kita mendapatkan penghasilan. Yang kedua, teman kita, semua yang masuk teman kita itu kita akan membentuk tim menjadi tim besar kita. Dari tim besar itu kita akan mendapatkan yang namanya pendapatan matriks. Nah, selain itu yang paling besar lagi ya, yang luar biasa adalah namanya bonus matching. Bonus matching adalah berapa pendapatan mereka, kita akan match kepada mereka. Kita mendapatkan bagian, bukan dipotong dari mereka, tapi Live Good perusahaan yang akan membayar kepada saya sebagai jasa saya memasukkan mereka. Ya, itu 3 pemasukan yang luar biasa dari jaringan. Sesudah itu kita juga ada 3 jenis pemasukan daripada produk. Jadi kita cuma ada link, kita nggak perlu mengeluarkan uang kita yang setiap bulan sebelum gajian aja sudah habis gitu loh istilahnya ya. Kita kirim pulang balik kan udah habis ya uang kita. Jadi sebelum gajian udah habis uang kita. Kita nggak perlu mengeluarkan uang kita lagi untuk membeli stok, taruh di rumah barang, terus kita hari Minggu atau hari liburan kita teng keluar untuk jualan. Tidak perlu. Kita hanya memberi link. Siapa yang membeli obat itu, membeli suplemen itu ya, melalui link, kita nggak perlu kirim, perlu lakban, kita nggak perlu packing, nggak perlu pergi shipment, tidak perlu pergi kirim ya, tidak perlu kirim barang. Itu semua dropshipping dari Amerika. Kita hanya kasih link, kita dapat 3 komisi. Jadi komisi kita udah 6. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah yang tertinggi. Kita dapat 2% dari omsetnya Live Good dari seluruh dunia. Live Good itu teman-teman sekalian ya, yang di luar sana. Live Good itu sudah ada di 200 negara. Lebih, bahkan lebih. Ya, masa sih sebanyak itu? Lah ya, di Amerika aja negaranya, states-nya ada 50 ya. Jadi di seluruh dunia ada Live Good. Nah, dari situ semua yang ada di seluruh dunia, omsetnya Live Good, 2%-nya akan dibagikan ke semua diamond kalau kita sudah rank diamond. 7 sumber penghasilan. Jadi diamond ini ya teman-teman, kalau kita sudah mencapai diamond, itu sebagai penghasilan gaji tetap kita. Kalau saya sekarang sudah pulang, saya sudah tidak sanggup lagi bekerja ke luar negeri, saya pulang ke Indonesia, itu adalah gaji tetap saya setiap bulannya. Jadi itu yang harus kita perjuangkan teman-teman. Inilah luar biasanya Live Good. Ya, inilah penghasilan nyata. Dengan berapa modalnya? Modalnya cuma 50 US dollar atau 850 ribu. Kalian teman-teman ya, saya mau tanya dulu ya sama Ani, sama Miftah. Waktu pertama kali ke luar negeri perlu modal nggak? Perlu. Perlu modal kan?
sangat perlu kan? Perlu. Bukannya berarti oh ya saya keluar negeri gaji saya besar loh, enak loh. Ya kita kan perlu modal. Kita harus belajar Mandarin dulu, ya di training dulu. Kita harus modal pula kan? Berapa duit kira-kira modalnya? Kalau mengeluarkan secara langsung pasti sekarang tidak gitu ya langsung. Jadi kita potong setiap bulan selama 9 bulan waktu itu saya. Nah, Mm-mm. itu dari PT ya. Tapi kita tetap aja untuk transportasi, buat bolak-balik, buat makan apa segala macam pastinya kita juga nggak mungkin kita nggak jajan atau apa di asrama gitu ya. Yang jelas pasti mengeluarkan modal dan modal kita bukan hanya tentang biaya dan dana, tetapi modal kita adalah kita juga berkorban perasaan kita harus berpisah dari keluarga. Apalagi waktu itu anak saya umur 1 tahun 2 bulan Lause. Waduh. Jadi luar biasa buat saya. Pokoknya luar biasa. Jadi kalau dapat liput keren. Makanya Solusi saya bilang ya, menjadi makanya saya bilang memang kita juga banyak dengar banyak yang menghina ya, katanya TKW TKW lah, itu istilah dulu kan TKW kan, sekarang kan pekerja migran di Indonesia, dulu kan disebut TKW, banyak yang menghina, itu salah besar. Justru yang namanya pekerja-pekerja wanita yang keluar negeri itu luar biasa, itu korban perasaan lu. Bagaimana rasanya anak kita cuma 1 tahun loh, di dalam perut kita 9 bulan kemana-mana kita bawa, tiba-tiba baru lahir kita tinggal gitu loh. Bagaimana perasaannya ya? Kan biasa ikut kita kemana-mana ya, tiba-tiba kita tinggal, emang enak perasaannya untuk untuk kirim ke rumah. Sebenarnya kan perempuan itu harusnya kepala rumah tangga yang menanggung keluarga ya, tapi karena kepala rumah tangga kurang beruntung, kita berkorban perasaan loh, meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar negeri. Ini benar-benar luar biasa. Makanya saya katakan itu selain disebut pahlawan devisa, mereka itu adalah pahlawan rumah tangga yang mengorbankan dirinya untuk bekerja. Emangnya anak berpisah dengan anak, betul kan? Nah, ini luar biasa. Jadi saya bilang ya, ini dari pengalaman ini kita harus pikir, karena live good ini juga kita bisa teruskan untuk anak kita gitu loh. Jangan sampai hal ini terjadi pada anak kita lagi. Pada saat kita 9 bulan mengandung, kita bawa kemana-mana, di mana saja kita nafas, dia nafas, kita ke WC, dia ke WC, kita pergi belanja, dia diikut kita ke belanja ya. Tiba-tiba pas lahir kita tinggal gitu loh. Kan gak enak. Nah, kita yang sudah merasakan rasanya seperti ini, pahitnya seperti ini, jangan kita tuh membiarkan suatu hari anak kita terulang seperti ini. Makanya kita harus bangun bisnis ini, karena bisnis ini adalah namanya juga momentum. Tidak selamanya ada gitu loh ya. Nanti belum tentu bisa ketemu gitu loh. Makanya kita sekarang ini, kita momentum itu artinya lagi tren sekarang ya. Suatu hari juga akan lewat gitu loh. Enggak ada tren. Maksudnya bukan ada lewat. Bisnis ini akan ada terus, tapi tidak seperti sekarang. Sekarang ini kita orang-orang pertama yang masuk justru akan mendapatkan penghasilan gitu loh. Ya nggak? Jadi teman-teman ya, kita jangan ragu-ragu. Kita harus berjuang keras. Ya, berjuang keras untuk bisa membangun bisnis ini, mengembangkan bisnis ini sampai kita suatu hari jangan sampai anak kita terulang lagi apa yang seperti kita ini ya, berpisah dengan anak kita gitu loh, ya kan? Nah sekarang yang sebelum kita tutup ya, karena saya udah terlalu banyak bicara ya, saya minta pesan-pesan dari Miftah dan Ani untuk teman-teman di seluruh dunia ya, teman-teman yang bekerja dimanapun kerjanya, dimanapun mereka bekerja, itu pesannya apa untuk pesan kepada teman-teman itu gitu loh. Oke, izin sedikit memberikan penguatan ya, Lose ya. Jadi PMI itu tidak semuanya usianya sudah di atas 40. Banyak sekali PMI sekarang itu di bawah 30 pun banyak gitu ya. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik nih yang usianya masih muda gitu ya, jangan sia-siakan kesempatan dan peluang ini gitu ya. Mumpung masih muda, putuskan bahwa adik-adik ini bisa sukses di usia muda. Jangan atau hindari pergaulan bebas, pergaulan yang akan merusak masa depan adik-adik. Jadi harus menjadi PMI yang cerdas. Bangun mimpimu, wujudkan mimpimu, dan jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan kepada adik-adik yang ada di negara manapun. PMI bertempat kerja dimanapun gitu. Kemudian buat teman-teman PMI yang usianya seperti saya, jelita gitu ya, teman-teman, semakin bertambahnya usia kita, maka semakin berkurang pula tenaga kita. Jadi jangan disia-siakan kesempatan kita yang tenaga kita masih kuat ini. Ayo kita bangun
sebuah bisnis, dan teman-teman bisa ikut di Live Good ini karena Live Good ini akan bisa menjadi solusi, akan bisa menjadi kendaraan yang tepat untuk kita menikmati masa pensiun kita nanti ketika kita pulang ke Indonesia. Kita tidak bingung lagi tentang finansial, kita masih bisa bersama dengan anak-anak kita masih bisa hidup tenang karena kita sudah punya penghasilan yang bisa kita andalkan. Jadi buat teman-teman semuanya, PMI, pejuang keluarga, pejuang devisa negara, ayo kita berkontribusi mensejahterakan negara Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja. Kita harus bisa menjadi dari pekerja migran Indonesia menjadi pengusaha sukses di negara Indonesia. Seperti itu loh, Sir. Terima kasih. Go Diamond, go Diamond, Diamond. Mantap sekali. Teman-teman sekalian ya, para viewers, dengarkan ya, untuk para PMI yang masih muda, yang berusia 20 tahun. Ingat ya, saya jangan pikir kita masih muda. Waktu itu berlalu cepat sekali. Kita kayaknya berkedip mata, taunya kita umurnya udah 40, udah 50, sesudah itu kita udah nggak boleh lagi, bukannya nggak boleh, nggak bisa pula kita bekerja di luar negeri, karena berat ya bekerja di luar negeri. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan kita, usia kita. Jangan pikir, saya masih muda, saya masih hura-hura dulu. Jangan punya mindset seperti itu. Betul kan ya? Betul ya, maksudnya ya, kita harus pergunakan sekarang kita bisa keluar negeri, kita bersyukur bisa keluar negeri, bekerja keluar negeri ya, tapi uang itu kita jangan sia-siakan, jangan kita hura-hurakan ya, kita pikirkan masa depan seperti yang tadi katakan tadi, kita pikirkan masa depan kita dengan membangun bisnis ini dari awal, dari kita masih muda. Justru kita masih muda, masih bisa bergadang, masih bisa belajar juga masuk semua. Kalau udah 50, 60 tahun belajar juga masuknya sebentar hilang semua gitu loh. Sekarang justru kita masih hebat, kita belajar karena kita bisnis itu kita juga harus punya senjata. Kita jangan, memang betul kita sharing ya, tapi kita juga harus belajar untuk kita bisa memahami bisnis kita ini apa, supaya pada saat kita sharing ke orang lain tertarik dan bertanya pada kita bisa menjelaskan. Kalau enggak, siapa yang mau ikut kita? Kalau bagaimana kita menjadi mentor kalau kita tidak tahu menjawab orang lain ya, itu yang penting. Dan juga yang paling penting lagi Kak Miftah tadi katakan adalah kita membantu menciptakan tenaga kerja. Ini benar-benar luar biasa. Ini seperti, karena Live Good itu teman-teman sekalian itu dibangun oleh Ben Glinsky ya, itu founder kita, CEO kita itu. Tujuannya adalah untuk membantu orang untuk hidup sehat ya, agar tidak membayar terlalu mahal. Karena kita tahu ya, yang namanya di luaran suplemen obat itu di apotek harganya selangit. Karena apa? Karena sehat itu sakit. Orang kalau sakit apapun akan dia bayar, sampai jual rumah, jual apa, yang penting dia bisa sehat gitu loh. Jadi di luaran itu yang namanya untuk sehat mahal sekali. Oleh karena itu Ben Glinsky membangun Live Good ini supaya itu semuanya bisa hidup sehat tanpa harus orang kaya aja yang bisa sehat, kita setengah mati gitu loh. Jadi ini Live Good ini dibuat dengan harga yang sangat murah supaya bisa terjangkau oleh golongan manapun. Oke, dan yang kedua, tujuan Ben Glinsky seperti saya katakan tadi, kita membangun tim, kita membangun jaringan, tujuannya agar kita tuh bisa berpenghasilan. Nah, di sini, jadi kita mendapatkan, saya bergabung dalam Live Good, ini menjadi bisnis pribadi saya bisa berpenghasilan, ini tenaga kerja, ini lapangan kerja buat saya, bukan ini bisnis saya gitu loh. Dan saya memperkenalkan kepada orang lain, saya juga membantu orang lain, itu yang dimaksud dengan Kak Miftah. Jadi ya teman-teman sekalian ya, kalau kita tidak menyia-nyiakan, menggunakan waktu kita, menggunakan kepintaran kita, menggunakan masa muda kita untuk membangun diri kita sendiri, pada saat yang bersamaan kita bisa membantu orang lain supaya mereka juga bisa merubah hidupnya gitu. Jangan selamanya kita kerja sama orang. Kalau orang suka, kalau orang nggak suka kita langsung dipulangkan gitu kan, kehilangan pekerjaan gitu loh, sia-sia waktu kita dan tenaga kita. Ya, itu yang maksud dengan Kak Miftah. Nah, untuk Kak Ani juga pesannya untuk para teman-teman dari seluruh dunia yang menyaksikan kita gimana tuh, Ani? Teman-teman. Ya, teman-teman yang seperjuangan dengan saya, khususnya di Singapura ini, Taiwan, di Hong Kong, atau di Korea, ataupun di Malaysia, karena saya sudah jadi TKW sudah 2, TKW TKW Malaysia dengan TKW Singapura. Jadi saya sudah alami di sana, saya sudah alami di sini, dan yang terutama itu namanya TKW itu kita harus mencintai kita punya pekerjaan itu. Orang bilang di luar sana itu pekerjaan yang hina, boleh orang bilang, orang boleh diinjak, boleh bilang itu
itu adalah abu. Dia boleh diinjak, tapi atas nama kita Indonesia itu kita mengharumkan nama Indonesia kalau kita bekerja baik di Indonesia. Kenapa? Kita menghasilkan di luar negeri itu bekerja keras demi untuk keluarga. Karena di sini kalau kita bekerja di luar negeri, kita senang. Jadi kita harus belajar menyenangi, itu namanya pekerjaan itu dulu-dulunya itu bilang pembantu. Tapi kalau di luar negeri bilang itu asisten rumah tangga. Jadi ada namanya yang tidak terlalu kasar lah sebagai sekarang bilang TKW atau TKI atau PMI atau imigran. Jadi pekerjaan TKW ini saya sangat senang. Karena kalau kita menyenangi suatu pekerjaan kita itu membuahkan hasil. Betul enggak? Betul. Nah, kalau kita tidak menyenangi di pekerjaan ini, itu hasilnya akan juga sia-sia. Nah, kalau kita menyenangi dari sisi dari kita senang kita itu kerja, kita mengambil hati kepada majikan itu sekeras apapun, kalau majikan itu dia lihat kita, oh itu dia rajin, itu dia boleh begini, dia boleh mengurus rumah tangga anaknya, boleh menyekolahkan anaknya sampai dia kerja. Nah, itu majikan juga bisa menilai kita bahwa dia ini benar-benar. Jadi kita tidak terlalu seperti pembantu betul, tapi mereka menganggap kita itu sebagai keluarganya juga. Nah, setiap saat kita itu membantu apa kepada mereka itu, dia akan membantu kita karena anak saya mau sekolah, anak saya mau perlu ini. Itu senangnya kita kerja sebagai TKW karena saat kita membutuhkan uang, kita ngomong sama majikan, dia langsung memberikan. Nah, anak kita juga lancar sekolah sampai dia kerja. Nah, itu mungkin pesan-pesan saya kepada TKW dimanapun berada saat ini. Kita harus bekerja baik di luar negeri, menyenangkan majikan, menyenangkan keluarga, dan jangan pernah menyimpang. Kita datang di luar negeri itu, kerja di luar negeri itu kita harus tahu pulang rumah. Jangan sampai kita sudah di luar negeri itu ikut situasi, tapi kita harus ingat pulang di rumah. Ya, mungkin kira-kira begitu. Nah, ini ada peluang ini yang terbaik ini yang sebelum kita pulang ke Indonesia, dan ini namanya Live Good. Kenapa saya bergabung dulu di Live Good ini? Karena saya ada terinspirasi dengan namanya si Miller itu, dia pengangguran, tunawisma, dia tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Di situ saya bilang begini. Nah, kok dia orang tidak bisa jalan, dia tidak bisa, tidak punya tempat tinggal. Nah, kita ini masih sempurna. Nah, disinilah saya bergabung di Live Good ini. Nah, dia setahun dia bergabung itu karena dia juga tidak bisa mengajak orang sana sini, tapi ada orang di bawahnya membantu. Setahun dia menghasilkan miliaran. Nah, disitulah saya bisa terinspirasi bahwa Live Good ini memang benar-benar kita menolong bagi banyak orang. Kita bisa membangun bisnis kita sendiri, terus kita bisa membagikan bisnis ini. Mereka juga boleh buka bisnis, kita bisa buka cabang di mana-mana seluruh dunia pun, bukan cuma di Indonesia atau di Singapura, tapi ini 240 negara lebih yang bergabung di Live Good sini. Jadi ini sangat kesempatan sekali buat kita PMI, dimanapun berada kita bisa bergabung di sini, bangun bisnis kita awal, dan setelah kita pulang di Indonesia kita sudah tinggal lanjutkan atau kita nikmati di masa tua kita. Mungkin itu saja Kakak Lili. Luar biasa Ani, luar biasa, betul. Ini adalah luar biasa ya, pesan-pesan dari Kak Ani. Yang pertama adalah kita waktu bekerja di luar negeri ya, kita bekerja ke negeri, kita harus menjadi orang yang jujur, orang yang benar-benar. Jangan di depan majikan kita bermuka lain, di belakang majikan bermuka lain juga. Jadi kita harus jujur sehingga bagaimana majikan kita mau menyayangi kepada kita kalau kita bekerja begitu. Karena tuh orang itu, manusia itu tidak bodoh ya. Kita tidak wah saya nggak ketahuan. Lama-lama pasti ketahuan gitu loh kalau kita tidak jujur. Jadi yang paling penting adalah jujur. Yang kedua adalah pesannya untuk bisa membangun bisnis kita dari sekarang sebagai cadangan. Suatu hari kita pulang ke Indonesia, kita sudah punya sesuatu. Kalau enggak kita pulang ke Indonesia kalang kabut. Yang namanya tabungan itu sedikit sekali ya. Biasanya seperti saya seperti tadi kita katakan ya, sebelum gajian uang udah habis gitu loh. Ini udah untuk ini untuk ini sebelum gajian udah habis. Jadi kita nggak punya tabungan, pulang ke Indonesia kita penghasilan dari mana? Terus
turun dari langit gitu, hujan. Yang turun langit-langit itu hujan gitu loh ya, air gitu loh. Nggak mungkin air itu bisa menghidupkan kita. Kita minum cuma terkencing-kencing aja gitu loh. Jadi kita perlu membangun bisnis dari sekarang. Nah, itu pesannya luar biasa ya. Dan juga kita kembali lagi ya, seperti pesan Ani tadi, kita dalam berbisnis kita harus serius menjalankan. Sama seperti kita bekerja di luar negeri ya. Orang lain mau menghina kita, dikatakan pembantu atau apa, itu tidak menjadi kita, itu namanya sebutan. Saya tinggal di Eropa, itu hanya gitu loh. Saya tinggal di Eropa, itu tidak apa-apa. Saya punya satu orang teman ya, dia tuh tukang bersih-bersihin rumah orang. Pergi ke rumah orang bersih-bersih, kemudian juga pernah menjadi babysitter, anaknya dibersihkan, ibunya kerja ya. Siapa suaminya, apa kerjanya? Suaminya adalah direktur bank. Jadi di luar negeri itu tidak ada perbedaan, ini kerjanya jadi direktur, ini kerjaan pembantu, tidak ada gitu loh. Jadi kita teman-teman tidak perlu khawatir orang lain mau menghina kita, kalau mau apa, kita tidak usah pusing. Yang penting kita harus membangun diri kita sendiri. Ya, seperti mereka ini teman-teman para viewers ya, mereka ini sekarang bisa masuk dalam Livegood dan setiap minggu 4 kali belajar dalam support system ya, di apa namanya, di training. Sekarang mereka itu jauh lebih berhasil, jauh lebih berkembang daripada mereka yang dulu. Orang lain boleh mereka katakan mereka pembantu, tapi mereka bisa tampil di sini, bisa bicara di depan banyak orang dan bisa menjadi pemimpin walaupun grupnya masih kecil. Itu mereka itu sudah sukses teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman, kita tidak perlu pusing orang lain mau menjuluki kita apa, menamakan kita apa, tidak menjadi masalah ya, karena orang lain tidak memberikan makan kepada kita sendiri yang memberi makan untuk kita sendiri ya. Oleh karena itu teman-teman ingat, kita sekarang masih kuat bekerja, kita harus membangun bisnis karena kita suatu hari ya akan pulang ke Indonesia. Kita tidak tahu nanti di Indonesia itu bagaimana keadaannya. Kalau kita pulang tanpa apapun, tanpa bekal apapun, itu kedepannya akan sulit ya, karena susah, semakin susah sekarang, lapangan kerja susah. Kita pulang ke Indonesia udah nggak tahu di mana lagi, kita harus mulai dari awal. Jadi kalau kita sudah punya bisnis ini ya, yang seperti dikatakan oleh Ani, kita tuh bisa di mana saja. Seperti hari ini kita mengadakan live dari Italia, dari Taiwan, dan dari Singapura, dan masih banyak lagi para teman-teman kita yang mendukung kita, yang memberikan komen itu dari Taiwan, dari Hong Kong, dari mana saja ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian ya, kita adalah global. Artinya bisnis kita bisa dijalankan mana saja dan pasaran kita bisa mencapai mana saja. Kita sudah di 240 negara ya teman-teman. Nah, untuk yang kalian yang mau bergabung, yang mau merasa connect ya, merasa connect dengan Kak Miftah atau Kak menghubungi mereka. Mereka semua ada di Livegood dan Kak Miftah ada di TikTok. Mereka juga ada di TikTok. Kalian bisa mencari dengan nama mereka. Dan kalau kalian mau menghubungi mereka, kalian bisa menghubungi langsung ya. Ini adalah tujuan hari ini mengadakan live talk ini untuk memberikan inspirasi, informasi dan motivasi kepada kita semua agar kita tuh bisa mempersiapkan diri dari sekarang ya, karena masa depan kita itu kita sendiri ya, nggak ada orang lain yang membangun masa depannya kita ya teman-teman sekalian. Hari ini live talknya sudah cukup lama, kita 42 menit ya. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti minggu-minggu berikutnya setiap hari Jumat saya akan hadir bersama teman-teman partner-partner, mitra-mitra saya dari seluruh dunia, dari tempat lainnya ya. Sampai dulu, ada yang mau disampaikan teman-teman? Enggak ya? Oke. Mungkin saya sedikit saja. Saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Lause Lily yang luar biasa memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar melatih mental, membahas tentang Livegood ini gitu ya, tentang cerdas berbisnis ini luar biasa. Terima kasih Lause Lily, dan juga terima kasih Kak Ani, Ciayo. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa selalu semangat teman-teman. Masa depan kita yang menentukan. Oke, terima kasih. Oke. Ani, ada lagi yang mau disampaikan untuk teman-teman sekalian? Bertemu. Ani juga jaringannya kurang itu ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi jangan takut. Di Livegood ini kita bukannya masalah bisa atau tidak bisa. Yang penting sekarang kita ada mau atau tidak mau. Karena Miftah dulu pertama gabung juga bukan berarti bisa atau nggak bisa. Kita gabung nanti kita ada support system ya. Betul kan ya? Oke, Ani jaringannya udah keluar. Oke teman-teman sekalian ya, jangan ragu-ragu. Ingat sekali bahwa kita suatu hari, karena kita usia kita, badan kita itu tidak selamanya bisa bekerja keras untuk kita. Kita harus memiliki suatu cadangan agar kita bisa membangun bisnis dari sekarang ya, dan bisnis ini bisa diwariskan kepada anak kita juga. Oke teman-teman ya, jadi jangan takut, kita harus berani untuk mengambil keputusan dan harus segera
jangan menyia-nyiakan peluang ini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ciao, ciao. Beda